Halo, perkenalin nama aku Ahmad Fatir dari Prodi Statistika G 2025 Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2503103008. Dan hari ini aku akan membuat video tentang pengerjaan UAS mata kuliah Kalkulus Dasar untuk Statistika dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Handus Sugiman MSI. Jadi ini teman-teman, tugasku adalah disuruh membuat video dengan durasi 14-15 menit, yang dimana video ini disuruh menjelaskan pengerjaan fungsi distribusi normal di atas. Jadi nanti ada soal, ada beberapa pertanyaan juga yang harus aku jawab dalam bentuk video ini teman-teman. Dan disclaimer untuk Bapak Sugiman, sepertinya video ini akan lebih dari 15 menit karena saya sudah coba di awal tadi. Satu soal aja udah hampir 8 menit kalau nggak salah. Jadi saya mohon izin untuk videonya lebih dari 15 menit ya Bapak ya. Untuk kenyamanan saya menjelasi, terus untuk kenyamanan penonton yang menonton. Jadi ini petunjuknya, tuliskan ulang pernyataan. Jadi kita bacakan saja pernyataannya. Saya menyatakan apabila dalam mengerjakan soal berikut saya lakukan secara mandiri, tidak bertanya, dibantu oleh siapapun. Jadi ini soalnya teman-teman. Diketahui fungsi distribusi normal fx sama dengan 1 per sigma dikali dengan akar 2pi dikali dengan e pangkat min setengah. Terus nanti kita kalikan dengan x min mu per sigma, terus nanti dikuadratin. Dengan pi-nya itu adalah 3,14 dan e merupakan bilangan Euler sebesar 2,71. Jika suatu populasi memiliki simpangan baku, sigmanya sama dengan 1 tambah 1 per pagar-pagar, dan rata-rata mu sama dengan pagar-pagar, maka ini ada catatan juga, pagar-pagar itu adalah 2 digit terakhir dari NIM masing-masing mahasiswa. Dan NIMku 2 digit terakhirnya adalah 0 sama 8. Ini ada 1 sampai 7 soal yang akan kita jawab. Oke, soal pertama menanyakan daerah asal dan daerah hasilnya apa gitu kan. Pertama, kita masukin dulu teman-teman, sigma dan mu kita berapa. Karena kan fungsinya tadi itu berbeda-beda tergantung sigma dan mu kita. Dan sigma dan mu itu juga berbeda-beda tergantung 2 digit terakhir NIM kita. 2 digit terakhir NIM aku adalah 0 sama 8, berarti sigma aku adalah 1 tambah 1 per 8. Sama dengan 8 per 8 teman-teman. Karena 1 itu kan bisa kita ubah jadi 8 per 8 ya. Nanti ditambah dengan 1 per 8. Jadinya 9 per 8. Terus, mu-nya adalah pagar-pagar alias 2 digit terakhir NIM-ku. Berarti kan 0 sama 8, berarti mu-ku adalah 8. Berarti fungsinya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Yang dimana tadi kan sigma sama mu ya, tapi kita ganti menjadi bilangannya. Sigmanya adalah 9 per 8 dan mu-nya adalah 8 teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak ini kan belum rapi ya teman-teman ya, bentuk pecahnya ya. Maka kita ubah biar jadi rapi. Kan kita bisa ubah pencar tuh teman-teman. Jadi 1 per 9 per 8, nanti kita kalikan dengan 1 per akar 2pi. Nanti kita kalikan dengan e pangkat min setengah, terus dikalikan dengan x min 8 per 9 per 8, terus nanti dikuadratkan teman-teman. Nah, kalau misalnya kita punya pembagian pecahan, itu sama aja kita balik pecahannya terus kita kali. Berarti ya awalnya 1 dibagi 9 per 8 akan menjadi 1 dikali 8 per 9. Berapa? Ya 8 per 9 teman-teman. Nanti dikalikan dengan 1 per akar 2pi, terus dikalikan dengan e pangkat bla bla bla. Jangan lupa di pangkat itu kan tadi kan ada x min 8 per 9 per 8 ya. Sama juga kita balik berarti 8 per 9 dikali dengan x min 8. 8 kali x min 8 adalah 8x min 64 per 9, terus itu dikuadratin. Jadi fungsinya kita sudah dapat fungsi rapi. Fungsiku adalah 8 per 9 akar 2pi dikalikan dengan e pangkat min setengah dikali 8x min 64 per 9, terus nanti dikuadratkan. Oke, kita akan bahas tentang daerah asal. Ketika kita berbicara tentang daerah asal teman-teman, berarti kita akan mencari tahu
X-nya berapa aja yang bisa kita input ke dalam fungsinya, teman-teman. Nah, nggak sembarangan X juga bisa diinput, karena nanti ada suatu kondisi di mana fungsi itu nggak bisa semua X dimasukin. Nah, kita akan lihat dulu kondisinya. Apakah semua bilangan X yang bisa dimasukin atau ada syarat tertentu? X-nya itu berada di sini, teman-teman. X-nya itu berada di X-nya itu berada di pangkat dari E, teman-teman. Nih, teman-teman. X-nya itu berada di pangkat di E-nya. Coba teman-teman lihat. Kalau misalnya X-nya itu 1 kan bisa dimasukin ya. Nanti kan juga ada hasilnya ya. Iya kan? Jadi kalau X-nya 2 juga ada, X-nya negatif pun juga ada, X-nya 0 pun juga ada. Oke, berarti semua bilangan positif bisa, semua bilangan negatif bisa, 0 pun juga bisa. Pecahan? Ya juga bisa sih. Terus juga kalau misalnya X-nya dalam bentuk akar, bilangan irasional, ya juga bisa, ada nilainya juga nanti, teman-teman. Oke, berarti karena semua nilai X bisa di-input, berarti daerah asalnya adalah X, di mana X semua bilangan real, teman-teman. Atau X elemen real, teman-teman. Itu adalah daerah asalnya. Sekarang kita akan mencari daerah hasil. Sebelum kita masuk ke pencarian daerah hasil, ada satu dulu. Sebelum kita masuk ke daerah hasil, ada satu dulu pelajaran yang harus kita pelajarin, teman-teman, yang aku dapatin dari pertemuan kuliahku. Ini aku mau bagi juga, sharing ke teman-teman. Itu, teman-teman, fungsi distribusi normal itu kan, bentuknya kan kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, kita akan mencari tahu, kira-kira fungsinya itu tuh, titik puncaknya itu ada di mana. Kenapa kita harus cari titik puncak? Nanti aku jelasin. Tapi kita perlu cari tahu dulu titik puncaknya. Nah, untuk mencari titik puncak, kita perlu 2 titik. Titik X puncak sama titik Y puncak. Nah, untuk dapat si X puncaknya ini, teman-teman ya, kita harus menjadikan turunan fungsi tersebut sama dengan 0. Nanti tinggal kita pindah-pindah ruas, nanti dapat tuh X-nya berapa. Oke, berarti langkah awalnya kita harus cari tahu dulu turunan dari fungsi ini apa. Turunan dari fungsi ini itu kan berarti kan turunan dari ini ya, teman-teman ya, turunan dari fungsi yang ini. Nah, teman-teman, kalau teman lihat turunan ini adalah terhadap X, berarti yang bukan X kita anggap sebagai konstanta. Berarti, teman-teman, yang ini 1 per sigma dikalikan dengan akar 2pi, yaitu adalah konstanta. Karena konstanta, menurut hukum turunan, ya dia nggak bakal dituruni, jadi kita keluari aja dari turunan, teman-teman. Tuh, kita kalikan seperti ini. Nah, sisa turunan dari E pangkat min setengah dikali dengan X min mu per sigma, nanti dikuadratin. Teman-teman, kalau misalnya kita punya fungsi E pangkat U, maka turunannya adalah U-nya itu kita turunin, nanti kita kalikan dengan E pangkat U-nya, alias E pangkat diri dia sendiri gitu. Berarti kan kita punya U-nya itu adalah min setengah dikali dengan X min mu per sigma itu dikuadratin. Oke, kita punya itu. Berarti turunan dari U-nya adalah ini, teman-teman. Min setengah kalikan, karena kita punya bentuk seperti ini, kan kita kan X min mu per sigma dikuadratin. Berarti kita masukkan ke dalam aja. Berarti itu nanti X min mu dikuadrat sama sigma kuadrat. Berarti min setengah dikalikan dengan 1 per sigma kuadrat. Nah, min setengah kali 1 per sigma kuadrat itu juga konstanta. Jadi kita keluarin aja, teman-teman. Berarti kita cuma fokus mencari turunan dari X min mu dikuadratin. Kalau kita punya bentuk turunan seperti ini, teman-teman, kayak ada pangkatnya, berarti ini adalah sama dengan ini, teman-teman. Pangkatnya kita kalikan keluar. Jadi seperti ini, teman-teman. Terus yang di dalam kurung ini kita turunkan, alias turunan dari X min mu adalah ya 1, teman-teman, turunan dari X min mu. Terus si X min mu ini kan pangkat 2. Nah, pangkatnya itu dikurangi 1, berarti jadi X min mu. Maka turunan dari ini, si U-nya adalah negatif dari X kurang mu per sigma kuadrat. Ya udah, itu kan baru U ya. Kan tadi kan turunan dari E pangkat U, kan berarti kan turunan U dikali dengan E pangkat U. Ya, seperti ini, teman-teman. Nih, teman-teman, jadinya. Nah, ini bisa kita keluarin, teman-teman. Sigma kuadrat dikalikan dengan ini juga, berarti kan sigma pangkat 3. Berarti ini jadi 1 per sigma pangkat 3 dikalikan dengan akar 2pi. Ini nanti dikalikan dengan negatif X kurang mu, terus dikalikan dengan E pangkat negatif setengah kali X min mu per sigma kuadrat, teman-teman. Nah, kan kalau misalnya kita mau cari titik X puncak itu, kita mau bikin turunan itu sama dengan 0. Berarti ya yang ini tadi, turunan ini tadi kita bikin dengan sama 0. Nah, teman-teman, di sini logikanya seperti ini, teman-teman. Ada 3 kotak
Kotak pertama itu adalah 1 per sigma pangkat 3 kali akar 2pi. Kotak kedua adalah negatif X kurang mu. Dan kotak ketiga adalah E pangkat bla bla bla. Nah, ketiga kotak ini ketika dikalikan akan menjadi 0. Kira-kira kotak mana yang bisa jadi 0, teman-teman? Kita analisis dulu. Kita akan lihat kotak pertama. Kotak pertama itu tidak bisa menjadi 0. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya teman-teman lihat nilai 1 per itu hanya mendekati 0, tidak sampai 0. Kalau misalnya kita bikin sigmanya itu 0 gitu kan, 0 pangkat 3, ya otomatis fungsinya menjadi tidak bisa terdefinisi. Jadi kan 1 per 0 gak ada nilainya. Berarti kotak pertama tidak mungkin bernilai 0. Kotak ketiga yaitu E pangkat bla bla bla. E itu adalah konstanta positif, jadi ketika dipangkatkan dia gak mungkin negatif. Dan tidak mungkin E ini jadi 0, karena nilai E paling kecil itu adalah mendekati 0, tidak sampai 0, teman-teman. Iya kan? Kalau misalnya teman-teman bilang pangkatnya jadi 0, ya E pangkat 0 kan 1. Kalau E-nya pangkat negatif, ya 0 komaan, nggak sampai 0. Berarti kotak ketiga tidak membuat fungsi ini jadi 0. Maka kita lihat kotak kedua. Kotak kedua, negatif X kurang mu menjadi 0. Ya bisa dong, bisa. Nggak ada syarat yang harus dipenuhi. Berarti kita bilang kotak kedua ini sama dengan 0, alias negatif dari X kurang mu sama dengan 0. Berarti X kurang mu sama dengan 0, maka X sama dengan mu. Berarti X puncaknya adalah mu, teman-teman, atau rata-ratanya. Nah, itu kan baru X puncak. Ketika kita mau cari tahu Y puncak, ya kita masukin X puncak ini, kita substitusikan ke dalam fungsinya. Tadi kan X puncak kan mu ya, berarti fungsinya kita masukin jadi mu. Berarti kan seperti ini, teman-teman, 1 per bla 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 E pangkat mu setengah. Dan ini bukan X kurang mu lagi, tapi menjadi mu kurang mu. Mu kurang mu adalah ya 0, teman-teman. 0 bagi sigma, 0. 0 kuadrat, 0. 0 dikali min setengah, 0. E pangkat 0, E pangkat 0 adalah 1, teman-teman. Nah, 1 dikalikan dengan 1 per sigma akar 2pi. Oh, berarti Y puncaknya adalah 1 per sigma kali akar 2pi. Dan ini berlaku untuk semua sigma dan berlaku untuk semua mu. Jadi X puncaknya adalah mu dan Y puncaknya adalah 1 per sigma akar 2pi. Nah, ketika kita bilang daerah hasil, kita mau lihat kira-kira titik apa saja di dalam fungsi itu tuh yang masuk di dalam garis Y dari atas ke bawah. Kalau teman-teman ngeh gitu kan, fungsi ini tuh tidak mencapai 0, teman-teman. Fungsi awal tidak pernah mencapai 0. Karena teman-teman bisa lihat dari sendiri fungsinya, E itu kan bilangan terkecil paling mendekati 0. Sedangkan yang 1 per sigma akar 2pi itu ya nggak 0, teman-teman. Sigma per akar 2pi ya bilangan tak 0. Berarti kan bilangan tak 0 kali bilangan tak 0 ya bilangan tak 0. Berarti fungsi ini tidak pernah menyentuh 0. Sumbu Y sama dengan 0, teman-teman. Terus, apakah fungsi ini bisa negatif? Enggak. Karena E tadi bilangan positif, walaupun dipangkati berapa pun tetap positif. Terus yang 1 per sigma akar 2pi-nya itu juga positif, teman-teman. Berarti, daerah hasilnya itu dimulai dari 0 ke atas. Berarti dia adalah 0 kurang dari Y, teman-teman. Tidak sama dengan. Nah, dia sampai mana? Dia ada batasnya. Batasnya adalah Y puncaknya tadi, teman-teman. Berarti daerah hasilnya adalah Y elemen real dari 0 sampai Y puncaknya. Sekarang tugas kita adalah mencari tahu Y puncaknya berapa. Tadi kan kita udah dapat ya. Y puncak itu adalah 1 per sigma akar 2pi. Berarti Y puncaknya kita masukin aja sigma kita. Sigma kita kan 9 per 8. Berarti 1 per 9 per 8 akar 2pi. Oke, berarti kita bisa kalikan kayak tadi, teman-teman ya. Ketika ada pembagian pecahan, berarti kita kalikan, teman-teman. Berarti dikalikan dengan 8 per 9. Dapatnya 8 per 9 akar 2pi. Nah, ini kan masih gak bagus ya bentuknya, teman-teman ya. Berarti kita ganti aja, teman-teman. Ganti seperti apa? Nih, teman-teman lihat. Kan ada akar, berarti kan kita bisa kali sekawan. Berarti 8 kali akar 2pi. Terus di bawah juga dikali akar 2pi. 8 kali akar 2pi adalah 8 akar 2pi. Terus yang di bawahnya 9 kali akar 2pi kali akar 2pi. Ya 2pi. Berarti 9 kali 2 kali pi. Berarti 18pi. Ini adalah Y puncaknya. Dengan begitu, maka daerah hasil dari daerah hasil dari fungsi ini adalah Y semua bilangan elemen bilangan real di mana Y-nya di antara 0 sampai 8 per
8 akar 2pi per 18pi. Berarti 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 8 akar 2pi per 18pi. Ini adalah daerah asal dan daerah hasilnya, teman-teman. Soal nomor 2. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut kontinu pada X sama dengan 8. Ketika kita mau lihat apakah fungsi itu kontinu atau tidak, teman-teman, berarti kita harus lihat ketika kita masukin nilai X-nya itu, apakah terdefinisi atau ada nilainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan lihat limit dari kirinya, terus limit dari kanannya. Kalau misalnya hasil dari limit dari kirinya itu sama dengan limit dari kanannya itu, dan itu sama dengan juga hasil dari kita substitusikan nilai X-nya ke dalam fungsi itu, udah pasti fungsi itu continue. Maka kita harus lihat dulu. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 8, apakah terdefinisi, apakah ada nilainya? Ya udah, kita masukin aja, teman-teman. X-nya sama dengan 8. Berarti 8 kali 8 dikurang 64 nanti per 9. 8 kali 8 adalah 64. 64 kali 64 kurang 64 adalah 0. Dibagi 9 adalah 0. 0 kuadrat adalah 0. 0 kali min setengah adalah 0. Berarti E pangkat 0 adalah 1. Berarti ini adalah 1 dikalikan 8 per 9 akar 2pi. Nah, 8 per 9 akar 2pi itu terdefinisi, teman-teman, alias ada nilainya. Sekarang kita akan lihat limit dari kirinya. Limit dari X mendekati 8 dari kiri fungsinya ya tetap sama. X mendekati 8 dari kiri ya tetap fungsi yang awal, teman-teman. Berarti kita tinggal cari limitnya. Ya udah, kalau cari limit kita coba substitusikan aja apakah ada nilai, dan ya ternyata limit dari kirinya ada nilai. Nilainya adalah 8 per 9 akar 2pi. Seperti ini, teman-teman. Dan kita akan mencari limit dari kanannya juga. Fungsi limit dari kanannya juga sama, fungsi distribusi yang tadi kita dapatin. Terus ini hasil limitnya adalah sama, 8 per 9 akar 2pi. Teman-teman lihat, limit dari kiri fungsi tersebut sama dengan limit dari kanan fungsi tersebut sama dengan F ketika kita masukin nilai X sama dengan 8. Alias, nilainya adalah 8 per 9 akar 2pi. Dengan begitu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi ini kontinu pada X sama dengan 8. Soal nomor 3. Carilah persamaan garis asimptotnya dengan menggunakan konsep limit tak hingga. Oke, kita lihat, teman-teman. Semua bilangan X bisa kita masukin. Alias semua yang di X itu kita bisa masukin. Gak ada nilai X yang bikin fungsi itu tidak ada definisi. Berarti tidak ada asimptot yang memotong X, teman-teman. Berarti asimptot vertikalnya tidak ada. Sekarang kita akan melihat asimptot horizontalnya. Apakah ada asimptot horizontalnya? Kita akan lihat. Cara mencari asimptot horizontal adalah kita lakukan pendekatan limit plus minus tak hingga. Kalau misalnya sama nilai limit X mendekati plus tak hingga dari fungsi tersebut dengan nilai limit X mendekati negatif tak hingga dari fungsi tersebut sama nilainya, oke, berarti asimptot horizontalnya adalah Y sama dengan hasil dari limit tersebut. Sekarang kita akan lihat limit X mendekati positif tak hingga. Teman-teman, kita lihat, kalau misalnya kita masukin positif tak hingga ke dalam X, berarti kan 8 kali tak hingga kurang 64 tak hingga bagi 9 adalah tak hingga dikuadratin adalah tak hingga, ya kan? Terus dikalikan dengan min setengah, ada min, terus ketemu tak hingga, berarti kan jadi negatif tak hingga. Teman-teman, kalau misalnya kita punya bentuk E pangkat negatif tak hingga, itu nilainya adalah 0, teman-teman. Berarti kan kita mengalihkan 0 kali 8 per 9 akar 2pi. Berapa? Ya, 0. Jadi limit X mendekati positif tak hingganya adalah 0. Sekarang kita akan cek limit mendekati negatif tak hingganya. 8 dikalikan dengan negatif tak hingga kurang 64 negatif tak hingga juga, dibagi 9 negatif tak hingga juga. Nah, tapi ketika negatif tak hingga dikuadratin, berarti kan bilangan negatif dikuadratin akan menjadi positif. Berarti akan menjadi positif tak hingga. Positif tak hingga dikalikan dengan negatif setengah tadi, berarti sama dengan negatif tak hingga. Berarti E pangkat negatif tak hingga. Ya, 0, teman-teman. Berarti 0 kali 8 per 9 akar 2pi. Hasilnya adalah 0. Teman-teman lihat, limit plus tak hingganya sama dengan limit X mendekati negatif tak hingganya. Oke, berarti itu adalah asimptotnya. Hasilnya adalah asimptotnya. Hasilnya apa? 0. Berarti garis asimptot horizontalnya adalah Y sama dengan 0, teman-teman. Soal nomor 4. Carilah
interval di mana fungsi naik dan turun dengan menggunakan turunan, teman-teman. Nah, untuk mencari interval fungsi itu naik atau turun, kita perlu cari tahu dulu titik stasioner ya. Di mana titik stasioner ini akan membagi interval naik atau turunnya, teman-teman. Nah, untuk mencari titik stasioner, kita akan menggunakan konsep turunan sama dengan 0. Maka kita akan dapat nilai dari titik stasioner ya. Turunan fungsi kita yang udah kita dapatin tadi ini, teman-teman ya. Terus yang sama, analisis yang sama, ada 3 kotak ketika dikalikan akan menjadi 0. Nah, kira-kira kotak mana yang akan membuat fungsi ini secara keseluruhan menjadi 0? Kotak pertama yang ini jelas tidak akan 0. Kotak ketiga jelas tidak akan 0. Maka kemungkinan kotak kedua yang akan menjadikan fungsi ini menjadi 0. Berarti kan negatif dari X kurang 8 sama dengan 0. Berarti kan X kurang 8 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 8. Oke, berarti titik stasionernya adalah 8. Titik stasioner ini akan membagi domain sehingga akan terdapat intervalnya. Domain kita adalah dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ketika dibagi dengan titik stasioner, maka intervalnya terbagi menjadi 2, yaitu ada dari negatif tak hingga sampai 8, terus ada interval dari 8 sampai tak hingga. Sekarang teman-teman kita akan lihat. Ketika kita mau cari tahu fungsi ini turun atau naik, maka kita akan lihat turunan dari fungsi ini itu akan bernilai lebih dari 0 atau kurang dari 0, teman-teman. Kalau lebih dari 0 turunannya, berarti fungsinya akan naik. Kalau misal kurang dari 0, berarti fungsinya akan turun, teman-teman. Caranya gimana? Berarti turunan ini, kita harus tahu turunan ini tuh bernilainya itu kurang dari atau lebih dari sih? Lebih dari 0 sih, teman-teman. Nah, gitu, teman-teman. Teman-teman lihat. Ada 3 kotak di turunan ini. Kotak pertama, dia jelas bernilai positif. Kotak ketiga juga jelas bernilai positif. Jadi dia tidak akan mempengaruhi apa-apa. Alias informasi dari ketiga ini tidak penting. Kotak kedua lah yang penting informasinya, teman-teman. Kenapa? Karena fungsi itu bernilai negatif atau turunannya ini bernilai negatif atau bernilai positif tergantung kotak kedua ini, teman-teman. Kita akan coba interval pertama. Ketika X-nya itu berada di rentang negatif tak hingga sampai 8. Berarti kan X-nya harus kurang dari 8, teman-teman. Kalau X kurang dari 8, berarti X kurang 8 kurang dari 0. Yang tadi kita pindah ruas, teman-teman. Nah, X kurang 8 itu kan adalah kotak kedua ya. Berarti kalau misalnya kita lihat logikanya, di dalam kotak kedua ini, X kurang 8-nya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif ketemu dengan negatif akan menjadi positif. Berarti yang kotak kedua ini akan bernilai positif. Jadi ketika positif kali positif adalah positif. Jadi turunannya akan selalu bernilai positif. Nah, karena turunannya bernilai lebih dari 0 atau positif, maka pada interval negatif tak hingga sampai 8 fungsinya naik, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi. Sekarang kita akan lihat interval yang kedua, yaitu dari 8 sampai tak hingga. Berarti kan X-nya lebih dari 8. Berarti X kurang 8 lebih dari 0. Nah, yang di dalam kotak ini X kurang 8-nya lebih dari 0 alias positif. Positif ketika ketemu negatif akan menjadi negatif. Positif kali positif, ya positif. Positif kali negatif akan menjadi negatif alias turunannya akan bernilai negatif atau turunannya kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, maka pada interval 8 sampai tak hingga fungsinya turun. Soal nomor 5, carilah titik puncaknya dengan menggunakan turunan. Tadi kita sudah cari ya, teman-teman ya, dan itu berlaku untuk semua mu dan untuk semua sigma. X puncak itu adalah mu, dan mu kita berapa? 8. Berarti X puncak kita adalah 8. Y puncak rumusnya adalah 1 per sigma akar 2pi. Sigma kita berapa? Betul, 9/8. Berarti Y puncak kita adalah ini 8 per 9 akar 2pi. Kita sederhanakan lagi menjadi 8 akar 2pi per 18pi. Berarti titik puncaknya adalah 8 dan 8 akar 2pi 18pi. Apa maksudnya? 8 ini adalah nilai X-nya dan 8 akar 2pi per 18pi itu adalah nilai Y-nya, teman-teman. Soal nomor 6, disuruh gambar grafiknya menggunakan GeoGebra. Ini kita sudah buka aplikasi GeoGebra-nya. Ini jadi tinggal kita masukin aja fungsinya, teman-teman. Fungsinya ini dengan nilai mu-nya adalah 8 dan nilai sigma-nya adalah 9/8. Bentuk fungsinya akan seperti ini, teman-teman. Dan soal nomor 7, disuruh tentukan sifat-sifat dari grafik tersebut atau fungsi tersebut. Oke, yang pertama kita bisa lihat bahwa fungsi tersebut itu tuh memiliki bentuknya seperti lonceng ya, teman-teman ya. Kayak ini, teman-teman. Shoo, gitu. Dan sifat kedua, fungsi ini tuh memiliki asimtot atau Y sama dengan 0, alias dia tidak akan pernah menyentuh sumbu yang 0 ini, teman-teman. Dia tidak akan menyentuh Y sama dengan 0. Tuh, dia nggak akan menyentuh dari sini, teman-teman.
dia kelihatan nyentuh tapi sebenarnya nggak nyentuh, teman-teman. Terus sifat ketiga, teman-teman, dia tidak akan bernilai negatif. Jelas, fungsi distribusi normal tidak mungkin bernilai negatif karena tidak akan ada hal yang bisa bikin dia jadi negatif, teman-teman. Terus, sifat ketiga, dia memiliki titik puncaknya adalah mu atau rata-rata. Jadi titik puncaknya itu adalah rata-rata, teman-teman. Jadi rata-ratanya, misal rata-ratanya 3, berarti titik puncaknya 3, teman-teman. Di X sama dengan 3. Dan Y-nya tinggal sama yang seperti tadi, kita masukin nilai X puncaknya. Dan fungsi itu tuh naik di lebih dari rata-rata, teman-teman. Jadi kalau salah lebih dari, dia itu naik ketika dia kurang dari rata-rata. Misalnya rata-ratanya 8, berarti kurang dari 8, maka fungsinya itu akan semakin lama semakin naik, teman-teman. Tapi ketika dia lebih dari rata-rata, maka fungsinya akan semakin lama semakin turun, teman-teman. Nah, itu adalah sifat-sifat dari fungsi-fungsinya. Bye-bye!